Silakan berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan satu orang perwakilan untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Hiduplah Indonesia Raya. Saya absen dulu untuk mengetahui kehadiran kalian semua. Yang pertama Deni, Dika Kurniawan, Dinaya, Eka Mulyani, Nur Hazia, Putri Amriyani Hazia, Rida Tanti Lamani, Riris Alisa Dewi, Rosmela Katika Dewi. Seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa materi hari ini itu kita akan membahas mengenai energi dan usaha. Tapi fokus kita pada pertemuan hari ini adalah tentang energi. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita biasa tidak sadar bahwa dalam kita melakukan kegiatan itu kita membutuhkan energi. Ya. Banyak sekali energi yang ada di sekitar kita, ya. Sekitar rumah kita dan lain sebagainya. Ya. Bentuk-bentuk energi juga banyak. Ini semua sudah seperti yang sudah kalian pelajari, ya. Di SRP dulu pasti ada, ketika belajar IPA dulu itu ada materi mengenai energi dan usaha. Ya, ada yang masih ingat? Energi dan usaha. Energi itu banyak macamnya, ada ya? Coba. Energi, macam-macam energi apa saja? Yang bisa? Macam-macam energi. Ayo Putri, jangan lupa. Ya? Ada yang mekanik. Pada hari ini saya akan mengajarkan atau kita belajar tujuannya apa sih? Nah, tujuannya kita di sini ada 4. Yang pertama, tujuan kita belajar di sini sekarang adalah kalian mampu memahami konsep energi dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar dengan teliti. Kemudian kalian juga harus mampu menganalisis konsep energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dengan benar. Kita harus tahu konsepnya, pemahaman tentang energi potensial apa, energi kinetik apa, energi mekanik apa. Kemudian kalian mampu menganalisis, ya. Nanti dalam praktikum, ini kita akan ada praktikum, ya. Penilaian yang akan saya terapkan pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, pertama itu penilaian sikap. Sikap kalian ketika apa? Sikap kalian ketika belajar, aktivitas kalian selama 1,5 jam di kelas ini bagaimana. Kemudian ada penilaian diri. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian akan diberikan penilaian diri, menilai diri sendiri. Kalau bahasa santrinya muhasabah. Oh, saya belajar itu gimana sih?
tadi udah benar belum belajarnya. Selain muhasabah, kalian bisa menilai temennya. Nah, nanti ada misalnya kelompoknya ini, Nurazia menilai Safira, Safira menilai Rida, Rida menilai Sahal, Sahal menilai Nurazia, berkeliling gitu. Ya, ada penilaian antar teman. Yang kedua, ada penilaian kerja. Kemudian ada keterampilan berpikir kritis. Nah, ini prosesnya kalian bisa menganalisis tidak, kemudian kalian nanti bisa membangun argumen atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada penilaian sumatif, yaitu penilaian pretest dan post-test. Nah, saya mau tanya, kalian sudah pernah atau tidak pakai sepeda? Sepedanya dulu. Nah, pakai sepeda. Kalau pakai sepeda, pernah di jalan yang menurun atau tidak? Pernah ya. Kalau menurun harus diboseng ya? Enggak. Tiba-tiba kalau kita di turunan itu sepedanya jalannya cepat, gitu kan? Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang energi invisible energy. Apa itu? Oke ya. Di sini saya akan putarkan video dari YouTube, judulnya Invisible Energy. Kita lihat apa sih invisible energy. Bahasa Inggris ya. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dari gerak dari videonya pasti kalian akan tahu tentang apa ini. Mungkin jangan dari kesekian. Mungkin jangan dari kesekian. Ini kan ada mobil, kan? Gimana? Tadi teman-teman. Lihat yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan yang keempat. Yang keenam. Kemudian. Ya, ini ya. Nah, karena ada mobil gitu. Ada 6 mobil. Yang pertama tapi nggak pecahin telur. Tapi yang terakhir pecahin telur. Yuk. Pendapat kalian? Tergantung kecepatannya. Tergantung kecepatannya. Oke, ada lagi nggak? Ketinggian. Yang ketinggian dari apa? Dari tadi. Dari apa? Dari media luncurnya. Nah, apa yang menyebabkan telur itu pecah? Tekanan. Oke, tekanan. Ini silakan dikerjakan. Silakan saya tunggu waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal pretest tersebut. Ya. Tulis nama di samping kanan atas. 5 menit ya, tidak boleh terlalu lama. 5 menit. Karena selanjutnya, saya minta kalian mengamati video lagi. Nah, video kali ini yang agak menyenangkan videonya.
yang tadi awal itu ada mobil mainan kecil bisa mecahin telur, kemudian sama video yang barusan tentang roller coaster. Ada kalau ya, gitu ya. Nah, sebelum kalian menjawab ada atau tidaknya, saya minta untuk KM bagikan ini ke satu-satu ya, ke masing-masing kelompoknya. Kalian buka halaman kedua, jangan jauh-jauh dulu, halaman kedua. Nah, kalian jawab dengan pendapat kalian. Ada nggak sih hubungan antara tadi telur pecah, ya mobil yang bisa mecahin telur, sama roller coaster yang barusan kalian tonton? Ada nggak hubungannya? Kalau ada hubungannya apa? Coba silakan ditulis di situ. Saya kasih waktu 3 menit. Jawab menurut pendapat kalian, jangan menurut pendapat temennya. Nah, kalau yang ini videonya tentang kecelakaan maut yang terjadi di kota Balikpapan, ya, Kalimantan Timur. Ini jalannya gimana nih jalannya? Sebenarnya jalannya gimana kalau terlihat dari video? Jalan ini bentuknya datar, turunan atau tanjakan? Kalau dari sini tanjakan, kalau ini turunan. Ya, benar kan? Ya, ini turun. Ya. Selanjutnya, itu fenomena fisika. Kalau tidak kita tanggapi fenomena ini, nantinya kejadian yang seperti ini terus berulang. Kan kalau manusia itu dikasih kemampuan untuk berpikir, oh bisa nggak sih kita menanggulangi hal kejadian ini supaya tidak terjadi lagi. Nah, kejadian kecelakaan yang beruntun di turunan ini tidak terjadi hanya di Balikpapan doang. Ada pernah 2017 atau 18 saya lupa. Nah, kalian di sini nanti akan mengamati menganalisis. Ini tadi ada mobil, ya, dengan masa yang berat, masa yang besar, kemudian berada di turunan. Di situ di bawahnya banyak sekali mobil kecil, motor dan lain sebagainya. Ditabrak sama mobil besar. Wah, gimana ini tadi? Semuanya hancur. Ya, ya. Di kolom kedua, di situ kalian ada pertanyaannya. Kalian menganalisis masalah kembali. Kalau tadi roller coaster nggak ada masalahnya, hanya oh itu sama dengan permainan yang di atas. Kalau sekarang permasalahan, ya mengapa ketika mobil mengalami remblong di jalan yang menurun dapat menyebabkan kecelakaan beruntun? Coba jawab sekarang. Apa jawabannya? Tapi kaitannya sama masalah energi tadi. Nah, kegiatan selanjutnya itu kalian lihat di LKPD masing-masing.
mengerjakan kegiatan berikutnya itu dengan berkelompok. Jadi kalian perhatikan di situ lembar ketiga ya. Lembar ketiga, sebelum kalian melakukan praktikum, kalian diminta untuk berdiskusi ya. Pertama, membaca literatur yang ada di buku paket ataupun di HP masing-masing mengenai energi potensial, energi kinetik ya. Kemudian membaca perintah ataupun prosedur percobaan yang akan kita laksanakan. Nah, setelah kalian baca, kalian diskusikan sama teman-temannya. Oke, silakan. Dimulai sekarang. Saya kasih waktu 5 menit karena pertanyaannya itu tidak terlalu sulit ya, tidak menganalisis, tetapi menyimpulkan ataupun mencari hal-hal yang penting saja. Silakan. Sudah belum? Alat dan bahannya nanti saya akan berikan. Yang pertama mistar, ada mobil mainan saya berikan 3 ya. Kemudian ada lintasan mobil. Di sini saya menggunakan apa? Ada stopwatch. Kelompok 1 ada HP-nya. Nah, kelompok 2 ada yang punya HP. Kelompok 3 ada HP-nya enggak? Ada. 4? Ada. Bisa menggunakan stopwatch? Bisa ya. Oke. Kalian nanti diminta untuk merangkai lintasan mobil itu seperti yang ada di depan. Di sini saya sudah berikan 3 mobil ya. 3 mobil ini, yang pertama ada mobil yang kalian simpan di pas turunan. Itu mobil Hot Wheels ya. Mobil yang ada berat sedikit ya. Salah satunya. Mobil 2 ya. Nah, nanti mobil yang ini yang ringan sama mobil satunya kalian akan tempatkan di posisi P. Posisi P di sini. Nanti mobil pertama kalian akan lepaskan. Nah, ketika melepaskan di sini, ingat-ingat stopwatch harus sudah siap. Harus sama bareng. Ya, pas dilepaskan, menabrak ini ketika bunyi tek itu dia kalau bisa di stopwatch itu ada light test. Nah, tidak langsung berhenti. Nah, nanti ketika mobil yang kedua ini jalan, sampai berhentinya di posisi mana baru dimatikan stopwatch. Ya, jadi ada dua waktu yang kita akan kamu lepaskan. Ya. Lepaskan. Nah, nanti supaya lintasannya panjang, kalian diagonal ya. Diagonal dari sini. Makanya lebih jangan duduk. Ya, makanya saya dulu tadi sebelum di apa namanya? Bersihkan. Kalian perhatikan di tabel halaman ke-4. Apa yang perlu kalian lakukan pertama coba? Timbang mobil mainan menggunakan merahnya yang disediakan. Nah, oke, 2 orang maju ke depan untuk menimbang. Kalian harus tentukan dulu mana mobil 1A, mana mobil 1B, mana mobil 2. Nah, 1A-nya mana? 1B-nya mana? Kemudian mobil 2-nya mana? Oke? Jalan. 11 gram. Ya, kita menjadi 1B ya, 34. Harus ingat ya, yang mana yang 34 gram? 37. 37 mobil 2. Ibu. Berapa? Oke, kan? Ingat itu mobil 2. Tadi mobil 2 itu ada di Yo, mana? Ayo, mana? Ini mobil 2 ada di. Nah, mobil 1 kan mobil 2 nanti gantian.
Itu kalau kaki, oke? Kamu ke sini lagi tadi. Ya, dulu. Kak, bagaimana? Sabar ya. Di bawahnya lagi mobil berapa? 1B ini dong. Nah, 1B nya berapa? Mobil 2 tetap sama. Ke bawah. Ya. V02 berarti ketika mobil berada di sini kecepatannya. Setelah mobil ini nabrak, ini mobil kan kecepatannya lalu tinggi. Berarti ada kecepatan. Makanya rumus yang S-nya berapa? 0,1 cm dibagi setengah T, jadi waktu ya. Kau ayo itu pegang apa lah cepat. Ya. Baik, kita sudah menyelesaikan praktikum, kemudian kalian juga sudah menganalisis tentang hasil praktikum yang sudah kalian lakukan tadi. Sekarang kalian juga sudah melakukan penyimpulan terhadap percobaan yang kita lakukan pada hari ini. Oke, untuk yang pertama di LKPD pada sub keempat, perhatikan sub keempat bentar. Nah di sini saya minta setiap kelompok memberikan hasil percobaannya, ya. Coba kelompok 1, nanti perwakilan untuk berdiri membacakan hasil dari percobaannya. Oke. Kelompok 1 coba yang A. Di kemiringan media luncur semakin besar dari di potensial yang dihasilkan. Oh, jadi semakin tinggi kalau kemiringan jalannya itu semakin tinggi atau turunannya semakin tinggi. Perhatikan ya, perhatikan di sini semuanya. Jadi kelompok 1 tadi semakin tinggi kemiringannya maka semakin tinggi juga apa tadi?
Di sini kalian diminta untuk jelaskan hubungan antara percobaan kelompok dengan kejadian beruntun di Balikpapan. Ada yang bisa? Ayo. Ayo, kelompok satu nih belum nih, coba. Kelompok satu. Apa hubungannya? Karena kejadian tabrakan beruntun tersebut penyebabnya adalah dengan energi potensial dan energi kinetik. Jadi antara turunan sama kecepatan itu bareng gitu. Oh gitu. Oke. Jadi karena ada turunan tinggi, jadi cepat kendaraannya. Oke. Jadi kemudian energi kinetiknya juga makin besar. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk memperkecil kejadian kecelakaan tabrakan beruntun di turunannya? Siapa? Kelompok 3. Silakan dua. Fadli. Tepuk tangan dulu buat Fadli. Ada beberapa Pak, seperti jadi memisahkan antara kendaraan yang kecil yang masanya kecil dan masanya yang berat. Yang kedua itu pengemudi diwajibkan untuk mengecek kendaraannya. Kendaraannya. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Nggak ada. Ada lagi nggak ada temennya? Nggak ada. Ya tepuk tangan buat Fadli. Selain tadi harus mengecek kendaraannya, remnya belum atau tidak, aus atau tidak, gitu ya. Kemudian kata Fadli dipisahkan tuh jalan tol mobil kecil, mobil besar, gitu ya. Kemudian ada lagi ya. Kesimpulan dari hasil studi literatur dan praktikum tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Itu ada 3. Energi potensial sangat mempengaruhi kecepatan pada kendaraan yang berjalan di lintasan. Yang kedua, semakin tinggi kemungkinan elevasi jalan, semakin tinggi pula energi potensial dan energi kinetiknya. Kemudian mengurangi tingkat kecelakaan beruntun di jalan umum, maka kendaraan harus memeriksa kondisi remnya, mengurangi muatannya, dan dibuat jalur. Itu kesimpulan pertemuan pada pertemuan ini. Kita hadapi tadi. Ketika ada mobil kecelakaan di tempat yang menurun itu harus ada solusinya. Solusinya sudah kalian buat dan kalian pelajari dari kajian literatur dan juga dari percobaan yang sudah dilakukan. Oke? Selanjutnya kalian buka halaman ke-8 ya. Di situ kalian akan menilai diri, tulis nama dan kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua kalian akan melakukan penilaian antar teman. Nah, penilaian antar temannya itu nanti berkeliling aja. Rida menilai Safira, Safira menilai Nurazia menilai Sahal menilai Rida, dan begitu juga di tempat kalian masing-masing. Refleksi ya. Pertanyaan pertama itu kamu, apakah saya memahami materi pembelajaran hari ini? Apakah petunjuk pembelajaran jelas untuk diikuti? Diisi ya. Silakan kalian tutup semua LKPD-nya. LKPD ditutup semuanya. Baik, KM silakan kumpulkan. KM-nya kumpulkan. LKPD yang sudah diisi. Baik, kalian hari ini sudah melakukan percobaan. Mari semuanya tepuk tangan dulu. Terima kasih kalian sudah melakukan praktikum dengan semangat ya, dengan kerjasama yang baik ya, sehingga kalian dapat menghasilkan kesimpulan
terhadap masalah apa, pemecahan masalah. Kalau ada mobil yang kecelakaan beruntun itu apa pemecahan masalahnya, kalian bisa tahu gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya pada pertemuan minggu depan kita masih ada pertemuan satu kali lagi, yaitu kita akan mempelajari tentang usaha ya, karena energi pasti ada usaha. Jadi usahanya nanti kita akan praktikum juga menggunakan balok dan sebagainya ya. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kemudian ada tutur kata yang memang tidak baik untuk didengarkan, saya mohon maaf ya. Mari kita tutup semua dengan bacaan doa nanti dipimpin oleh